Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 6 akan menjelaskan PowerPoint tentang sistem warisan adat yang diajarkan oleh dosen pengampu Mokfaizur Rahman Magister Hukum Islam, yang beranggotakan dengan saya sendiri Ferdian Irsyad Fatur Rahman, dan yang kedua Irma Wahyu Maulina, yang ketiga Wandia Marsyanda Asyara Gunawan. Sistem warisan adat. 1. Sistem pewarisan individual. 2. Sistem pewarisan kolektif. 3. Sistem pewarisan mayorat. Sistem pewarisan individual. Pewarisan dengan sistem individual atau perorangan adalah sistem pewarisan di mana setiap waris mendapatkan pembagian untuk dapat menguasai dan atau memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-masing. Setelah harta warisan itu diadakan pembagian, maka masing-masing waris dapat menguasai dan memiliki harta beruntung itu diusahakan dimanapun tujuan dialihkan kepada sesama waris dan digunakan orang lain. Faktor yang menyebabkan perlu dilakukannya pembagian warisan secara individual adalah dikarenakan tidak ada lagi yang berhasrat memimpin penguasaan yang pemilikannya harta warisan secara bersama, disebabkan oleh para waris tidak terikat lagi pada satu rumah kerabat atau rumah gadang atau rumah orang tua yang dapat atau rumah orang tua dan lapangan kehidupan masing-masing anggota waris telah tersebar di tempat kediamannya. Sistem individual ini banyak berlaku di kalangan masyarakat Batak, adat Jawa, dan adat Batak. Sekian penjelasan PowerPoint, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Saudara Rahman mengenai kelebihan dan kelemahan sistem pewarisan individual. Kelebihan dari sistem pewarisan individual ini ialah dengan pemilikan harta warisan secara perseorangan atau secara pribadi, maka ahli waris dapat lebih leluasa menguasai dan memiliki harta warisan bagiannya untuk dipergunakan sebagai modal kehidupan lebih lanjut tanpa dipengaruhi anggota-anggota ataupun terikat dengan keluarga lain. Jadi, ahli waris ini dapat mentransaksikan bagian warisannya itu kepada orang lain. Kemudian, kelemahan dari sistem pewarisan individual ini yaitu terpecahnya harta warisan, yang dimana hal tersebut dapat mengakibatkan putusnya hubungan kekerabatan antara keluarga ahli waris yang satu dengan yang lainnya, dan timbulnya hasrat ingin memiliki kebendaan secara pribadi dan mementingkan diri sendiri. Hal ini berarti asas hidup kebersamaan dan tolong-menolong menjadi lemah di antara keluarga ahli waris tersebut. Yakni sistem pewarisan kolektif. Sistem pewarisan kolektif ini ialah di mana harta peninggalan diteruskan dan dialihkan pemilikannya dari pewaris kepada waris sebagai kesatuan yang tidak terbagi-bagi. Jadi, harta warisan itu diwarisi atau lebih tepatnya dikuasai oleh sekelompok ahli waris dalam keadaan tidak terbagi-bagi. Namun, setiap waris berhak untuk mengusahakan, menggunakan, atau mendapat hasil dari harta peninggalan tersebut. Cara pemakaian untuk kepentingan dan kebutuhan masing-masing waris diatur secara bersama atas dasar musyawarah dan mufakat yang dilakukan oleh semua anggota kerabat yang berhak atas harta peninggalan di bawah bimbingan kepala kerabat. Misalnya di daerah Minangkabau. Di daerah Minangkabau, harta peninggalan disebut dengan harta pusaka. Terdapat kemungkinan sistem kolektif ini berubah menjadi sistem individual. Hal itu dikarenakan para anggota menanam tanamannya masing-masing. Karena tanah yang awal mulanya tidak terbagi-bagi itu, kemudian dipenuhi oleh masing-masing anggota atas nama tumbuhan yang diolah, diurus, dan dinikmati tersebut, akibatnya di antara para anggota mengadakan pembagian dengan menggunakan kesepakatan secara bersama sesuai olah usahanya masing-masing. Kelebihan dan kelemahan sistem pewarisan kolektif. Kelebihan dari sistem pewarisan kolektif ini tampak apabila fungsi dari harta kekayaan yang digunakan untuk kelangsungan hidup keluarga tersebut, baik pada masa sekarang maupun masa yang akan datang, masih tetap berperan.
dan tolong-menolong antara satu dengan yang lain di bawah pimpinan kepala kerabat yang penuh tanggung jawab masih tetap dipelihara, dibina, dan dikembangkan. Kemudian, kekurangan dari sistem pewarisan kolektif ini yaitu menumbuhkan cara berpikir yang kurang terbuka bagi orang luar. Karena tidak selamanya suatu kerabat memiliki kepemimpinan yang dapat diandalkan, yang selalu dapat mempersatukan anggota kerabatnya. Juga karena aktivitas hidup yang kian meluas bagi para anggota kerabat. Merasa setia kawan, rasa setia kerabat bertambah lemah dan luntur, dan pada akhirnya hal-hal inilah yang menyebabkan cerai berainya dan musnahnya kerabat. Sekian dari saya. Untuk slide berikutnya akan dijelaskan oleh Saudari Wandia. Sistem pewarisan mayorat sesungguhnya adalah juga merupakan sistem pewarisan kolektif, hanya penerusan dan pengalihan hak penguasaan atas harta yang tidak terbagi-bagi itu dilimpahkan kepada anak tertua yang bertugas sebagai pemimpin rumah tangga atau kepala keluarga menggantikan kedudukan ayah atau ibu sebagai kepala keluarga. Seperti halnya dengan sistem kolektif, setiap anggota waris dari harta bersama mempunyai hak memakai dan hak menikmati harta bersama itu tanpa hak menguasai atau memilikinya secara perseorangan. Kelebihan dan kelemahan sistem pewarisan adat mayorat. Kelebihan dan kelemahan sistem pewarisan mayorat terletak pada kepemimpinan anak tertua dalam kedudukannya sebagai pengganti orang tua yang telah wafat dalam mengurus harta kekayaan dan memanfaatkannya guna kepentingan semua anggota keluarga yang ditinggalkan. Anak tertua yang penuh tanggung jawab akan dapat mempertahankan keutuhan dan kerukunan keluarga sampai semua waris menjadi dewasa dan dapat berdiri sendiri mengatur rumah tangganya sendiri. Tetapi anak tertua yang tidak bertanggung jawab, yang tidak dapat mengendalikan diri terhadap kebendaan, jangankan akan dapat mengurus harta peninggalan saudaranya, malah sebaliknya, ia yang diurus oleh anggota keluarga yang lain. Kesimpulan, sistem pewarisan adat terbagi menjadi 3, yaitu sistem kolektif, sistem pewarisan individual, sistem pewarisan kolektif, dan sistem pewarisan mayorat. Sistem pewarisan mayorat sesungguhnya adalah juga merupakan sistem pewarisan kolektif, hanya penerusan dan pengalihan hak penguasaan atas harta yang tidak terbagi-bagi itu dilimpahkan kepada anak tertua yang bertugas sebagai pemimpin rumah tangga atau kepala keluarga menggantikan kedudukan ayah atau ibu sebagai kepala keluarga. Sekian dari kelompok kami, maaf bila ada salah pengucapan maupun pengetikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.